Bab 297. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Jari-jariku menelusuri bingkai lengkungan, menelusuri tepi bergerigi dan patah di mana bagian dari struktur besar hilang. Apakah ini tantangan lain atau hanya nasib buruk? Saya berharap melintasi gurun beku sudah cukup untuk meninggalkan zona ini, tetapi jelas bukan itu. Aku menoleh ke Caera. Apakah Anda melihat potongan lengkungan di tumpukan itu? Sepertinya setidaknya ada 4 atau 5 bongkahan terpisah yang telah putus, dilihat dari kerusakannya. Dia memilah-milah tumpukan besar sejenak sebelum melihat kembali ke arahku dan menggelengkan kepalanya. Ada sedikit yang harus disortir di sini, tapi aku tidak melihat apapun di batu putih yang sama seperti yang terlihat dari lengkungan itu. Mungkin di sini di bawah beberapa tulang, dia terus mengobrak-abrik, tapi aku tidak berharap. Hal-hal tidak pernah semudah itu di Relictem. Regis muncul dari sisiku, mendarat di peron dan mengguncang dirinya sendiri seperti anjing, nyala api ungu dari surainya berkedip. Dia menatap bangunan kuno yang menjulang di atasnya sebelum berbicara. Apakah kamu bahkan membutuhkan potongan-potongan itu? Mungkin kekuatan barumu yang mewah itu bisa memperbaikinya. Kamu tidak bisa memperbaikinya begitu saja, kata-kataku yang lain mati di tenggorokanku saat aku menyadari bahwa rekanku ada benarnya. Menekan telapak tanganku ke lengkungan, aku menyalakan rune dewa yang baru diperoleh yang terpendam di dalam diriku. Memperbaiki semua cermin di zona terakhir telah memberi saya lebih dari cukup latihan menggunakan Aroas Requiem, tetapi sensasinya masih terasa baru dan mentah, hampir asing. Rune itu bersinar keemasan dari bawah pakaianku saat ether beredar di dalamnya, dan butiran ether ungu mulai berputar di sekitar tanganku. Motes meninggalkan saya dan mengalir di sepanjang lengkungan, berkonsentrasi di mana ujung-ujungnya yang rusak menonjol di atas ukiran yang mulus tanpa cacat. Selain beberapa lecet ringan memudar, tidak ada yang terjadi. Aku terus berkonsentrasi, membayangkan bagian-bagian yang hilang dari lengkungan itu membangun kembali dirinya sendiri. Partikel berkilau dari ether baru saja bekerja ketika aku menggunakan rune sebelumnya, memperbaiki cermin yang retak dan melepaskan Ascender yang dipenjara tanpa arah dariku. Tapi saya telah melihat apa yang harus dilakukan dalam visi masa depan. Mungkin saya membutuhkan lebih banyak pemahaman tentang cara memperbaiki suatu barang, atau apa tujuannya, untuk memengaruhinya dengan Aroas Requiem. Atau mungkin juga bukan itu. Lebih frustrasi pada diri saya sendiri daripada keadaan yang kami alami, saya menghela nafas. Ini tidak bekerja, kata Regis membantu. Aku bisa melihatnya, gumamku, menarik ether dari rune dewaku. Motes ungu berkedip satu per satu saat cahaya rune memudar. Cobalah mencari bagian lain dari aula untuk setiap bagian dari lengkungan. Mungkin jika kita bisa menemukannya, aku akan bisa memperbaikinya. Mungkin, maksudku, aku sama optimisnya dengan pria berikutnya, tapi, mungkin terdengar seperti. Apakah kita punya pilihan lain? Bentakku, memelototi anak anjing serigala bayangan. Telinga Regis terkulai. Tidak, kurasa tidak. Aku menghela nafas saat rekanku melompat dari tangga ke tangga dan mulai mengendus-endus di sekitar dinding luar ruangan besar itu. Sylvie dan aku belum pernah bertarung seperti ini, tapi itu bukan salah Regis. Sylvie selalu menjadi lawan bicara saya, memberi saya kebijaksanaan ketika saya menjadi bodoh, kesederhanaan ketika saya sembrono, keberanian ketika saya takut. Regis, di sisi lain, lebih seperti saya, memperkuat kekuatan dan kelemahan saya. Apakah itu sebabnya aku lebih keras padanya daripada aku pada Sylvie? Aku teringat kembali saat-saat pertama di Relictem, saat aku terbangun sendirian dan tak berdaya, sendirian, kecuali dia. Tanpa dia, terbangun di ruang suaka itu tanpa Sylvie, mengetahui dia mengorbankan dirinya untukku. Duduk di tepi peron dengan kaki menjuntai ke samping, saya menarik batu berwarna pelangi yang menahan ikatan saya. Sudah cukup lama sejak saya mencoba mendorong ether ke dalamnya, tetapi saya bisa merasakan bahwa saya belum cukup kuat. Terlepas dari semua yang telah saya hadapi dan semua yang telah saya pelajari sejak bangun tanpa sihir dan hancur di Relictem, saya baru saja menggores permukaan dari apa yang mungkin dengan ether. Aku akan mengeluarkanmu dari sana suatu hari nanti, si level. Saya berjanji, saat kamu bertemu Regis kamu akan. Peninggalan lain yang disekresikan jauh dari Fritra. Caera bertanya saat dia duduk di sampingku, kasurku ditarik erat di bahunya. Rambut biru lautnya jatuh di depan matanya dan dia membungkuk untuk memeriksa telur Sylvie. Tidak persis, kataku, mengalihkan pandanganku kembali ke telur berwarna-warni. Indah sekali, kata Caera, kata-katanya nyaris seperti bisikan. Terima kasih, kataku, buru-buru menyimpan telur itu kembali di rune penyimpanan dimensionalku sebelum dia bisa mempelajarinya lebih dekat. Aku mulai berdiri ketika jari-jari yang kuat mencengkeram lengan bawahku dan menarikku kembali ke tempat dudukku. Aku berbalik untuk membuat alasan pada Caera, tetapi dia menatapku, terperangah. Apa itu tadi? Mataku menyipit. Kurasa aku tidak berkewajiban untuk memberitahumu apa yang. Aku tidak berbicara tentang batu berwarna-warni, katanya, melambai kata-kataku dengan tangannya yang bebas. Bagaimana Anda melakukannya? Kemana perginya? Bingung, saya menunjukkan punggung tangan saya dan cincin penyimpanan dimensi yang saya kenakan. Dalam diriku. Tidak, kamu tidak melakukannya. Dia menggelengkan kepalanya, sikap tenangnya yang biasa digantikan oleh kegembiraan seperti anak kecil.
Kamu tidak mengaktifkan cincin tadi, aku tahu. Tunggu, kamu tidak bisa, mata Caira melebar menyadari. Tentu saja, bagaimana aku tidak melihatnya sebelumnya. Anda tidak memiliki mana untuk mengaktifkan cincin itu. Pikiranku berputar mencari kebohongan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi, cincinku bisa menjadi peninggalan lain yang tidak membutuhkan mana, telur itu bisa memiliki kekuatan yang mirip dengan Regis, atau alasan lain yang nyaman. Tetapi ketika saya membuka mulut untuk berbicara, saya ragu-ragu. Lelah dengan semua itu. Apa gunanya berbohong? Caira tahu aku bisa menggunakan eter. Dia tahu aku punya setidaknya satu relik, yang sudah bisa dihukum mati, dan mungkin mengira aku punya lebih banyak. Dia bahkan melihat Regis berbicara dan menyerap eter tetapi masih memilih untuk menggaruknya seperti dia hanyalah hewan peliharaan rumah tangga lainnya. Aku, menghela nafas, aku menarik lengan bajuku dan memasukkan eter ke lenganku untuk mengaktifkan rune dimensional. Aku punya rune, bentuk mantra, yang beroperasi dengan prinsip yang sama. Cincin itu hanya untuk pertunjukan. Menarik. Mata Ruby Caira bersinar dengan rasa ingin tahu yang kuat saat dia menatap rune kompleks yang terukir di kulitku. Aku merasakan sedikit senyuman tersungging di sudut bibirku saat aku melihatnya memeriksa lenganku seperti anak kecil yang membuka mainan baru. Menangkap diriku sendiri, gelombang rasa bersalah memaksa diriku untuk mengingat siapa gadis ini. Caira mengikutiku dan berbohong tentang identitasnya. Dia bukan hanya seorang Alakrian tetapi memiliki darah yang sama dengan Agrona dan monster-monster lainnya yang telah mendatangkan malapetaka pada orang-orangku. Bagian gelap dari diriku beralasan bahwa aku selalu bisa membunuhnya sebelum meninggalkan reliktem jika aku memberitahunya terlalu banyak, tapi aku juga tahu aku hanya membuat alasan. Jujur pada diri sendiri, rasanya menyenangkan memiliki beban sekecil itu karena memiliki satu rahasia yang lebih sedikit dari pundak saya. Sentuhan dingin di lenganku menyadarkanku dari lamunan, mengejutkanku. Caira menarik tangannya. Maaf. Keingintahuan saya cenderung menguasai saya pada waktu-waktu tertentu, dan saya ingin melihat bagaimana perasaan rune itu. Tidak apa-apa, kataku, berdeham. Aku menarik lengan bajuku ke bawah untuk menutupi rune, tapi Caira masih menatapku. Apakah ada sesuatu di wajahku? Aku bertanya, mengerutkan alis. Hanya saja, siapa kamu, Grey? Tanya Caira. Hanya seorang prajurit yang terluka parah, kataku sambil mengangkat bahu. Kamu harus ingat, kamu baru bertemu denganku tidak lama setelah itu. Caira menyipitkan matanya saat dia menjulurkan bibirnya menjadi cemberut. Itu sedikit penyederhanaan yang berlebihan, Grey. Jika Anda bertanya kepada saya akan berspekulasi bahwa Anda adalah semacam penyimpangan dari reliktem, yang disulap dari eter untuk memikat saya ke kedalaman terdalam dari benteng tak berujung penyihir kuno. Petik 2. Memikatmu. Aku mengejek. Maaf, tapi jika aku mengingatnya dengan benar, kaulah yang entah bagaimana melacakku dan menipuku untuk membawamu. Caira menegang sebelum berdeham. Itu, saya akui, agak tidak pantas, katanya, berbalik. Jadi, kataku pelan, bukankah sudah waktunya aku mendapatkan penjelasan? Caira gelisah tidak nyaman, masih tidak bisa menatap mataku saat rambutnya jatuh menutupi wajahnya seperti tirai. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke dadaku. Medali itu, katanya akhirnya. Medali itu. Aku bergeming, bingung. Met apa? Kesadaran mengejutkan saya dan saya menarik belati putih tulang saudara laki-lakinya dan menatap koin emas yang diikatkan ke pegangannya. Terukir di dalamnya adalah tanda rumah Denoir, sayap berbulu menyebar dari perisai yang dilingkari. Tentu saja. Adakah yang bisa melacak saya dengan ini? Atau hanya Anda? Suaraku keluar dingin dan terkumpul saat tatapanku yang menyipit terkunci padanya. Jika Agrona atau Skitesnya bisa memburuku dengan suar pelacak ajaib, maka aku akan berada dalam bahaya segera setelah aku meninggalkan Reliktems. Sial, jika saya masih bisa menggunakan mana, saya tidak akan jatuh untuk ini. Hanya aku yang terbiasa dengan medali itu, katanya buru-buru, berbalik untuk menatap mataku. Tidak ada orang lain yang bisa melacaknya, aku bersumpah. Dia menahan pandanganku sejenak, mata rubinya tulus dan tak tergoyahkan sampai dia menundukkan kepalanya. Sekali lagi, aku minta maaf. Saya mengulurkan belati dan koin. Kamu mengatakan bahwa kamu mengharapkan ini kembali suatu hari nanti. Ini, bawa mereka. Dia tidak bergerak untuk menerima barang yang ditawarkan. Grey, aku meletakkan belati dan medali di platform di antara kami, cukup keras untuk memotongnya. Kau sudah memberitahuku caranya. Anda masih harus memberitahu saya alasannya. Petik 2. Aether bocor dariku, beriak di udara untuk memberikan beban nyata pada emosiku. Apa yang saya katakan di zona cermin semuanya benar, katanya, sedikit tersentak. Saya tahu Anda berbeda dan saya ingin tahu lebih banyak, untuk melihat sendiri. Lalu mengapa tidak mengungkapkan dirimu sendiri? Aku bertanya dengan dingin. Mengapa bersusah payah untuk menyamarkan identitasmu? Jangan tersinggung, Grey, tapi anjing yang lewat bisa tahu betapa angkuh dan tidak percayanya dirimu. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya bepergian dengan Anda jika Anda tahu siapa saya sebenarnya? Dia bertanya, mengangkat alis. Terkejut dengan jawaban yang belak-belakan, aku membuka mulut untuk menjawab, tetapi Caira terus berbicara. Selain itu, aku selalu menyamar, kemanapun aku pergi. Dia tersenyum serius, tangannya menyentuh salah satu tanduk gelapnya.
Aku menatap bangsawan Alakrian. Bahkan setelah bertahan di 2 zona dan badai musim dingin yang mematikan, posturnya tetap tenang saat dia duduk di seberangku. Tapi di balik eksterior yang dipoles itu ada sesuatu yang mengingatkanku pada diriku sendiri saat pertama kali masuk ke Reliktem. Aku bisa tahu betapa kesepiannya dia. Menghela nafas, aku berbicara sekali lagi, memecah kesunyian. Aku ingin mempercayaimu, Chaera, tapi aku tidak bisa. Kalau begitu jangan, Gray. Tatapannya mengeras saat dia menelan ludah. Jika saya menyakiti Anda dengan cara apapun, menghalangi tujuan Anda, atau melakukan apapun yang membuat Anda berpikir bahwa saya menyabot tujuan Anda di sini. Bunuh aku. Aku tetap diam, terkejut dengan keyakinan dan tekadnya. Untungnya, suara kaki kecil yang berjalan lamban di lantai batu yang halus menarik perhatian kami ke Regis. Aku meluncur dari tepi mimbar yang kami duduki, mendarat di ketinggian 10 kaki dengan mudah, sebelum berjalan menuju Regis. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bukan apa-apa, gumam Regis, menggelengkan kepalanya. Yang mungkin berarti kita harus kembali ke salju, aku menambahkan sambil menghela napas. Aku melirik kembali ke Chaera, yang juga melompat dari tepi platform, mendarat dengan cekatan sebelum bergabung dengan kami. Melemparkan kasur gulung yang telah kuberikan padanya di atas bahunya, dia memberi kami anggukan. Kalau begitu, kita harus pergi. Aku menggelengkan kepalaku. Badai salju sepertinya semakin parah. Aku ragu kau akan bertahan lama di luar sana. Chaera mengerutkan kening. Meskipun itu akan sedikit menguras cadangan manaku, aku seharusnya bisa bertahan jika aku mengenakan Soul Vireku. Bukan hanya itu, badai membuat hampir mustahil bagi saya untuk melihat apapun bahkan dengan indera saya ditingkatkan. Kita harus mendirikan kemah di sini untuk saat ini dan beristirahat selagi kita masih bisa. Petik 2. Chaera mengangguk, membungkus selimut tebal lebih erat di sekelilingnya. Itu juga tidak terdengar seperti rencana yang buruk. Aku berhasil tersenyum tipis sebelum menoleh ke temanku. Dan Regis. Iya, bos. Kamu sebaiknya meluangkan waktu untuk mengumpulkan ether. Kami akan membutuhkanmu kembali dengan kekuatan penuh. Serigala bayangan kecil itu menyeringai lapar sebelum melompat ke tubuhku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Situasi berkemah tidak ideal. Kami tidak diperlengkapi untuk cuaca dingin, meskipun setidaknya bola cahaya yang mengambang di sekitar kubah melepaskan panas. Alarik telah mengemas sejumlah besar selimut untuk beberapa alasan, tetapi saya tidak dapat menemukan korek api apapun untuk menyalakan api. Lebih buruk lagi, cincin dimensi Chaera telah rusak dalam pertarungannya melawan Mitelias, yang berarti korek api dan peralatan bertahan hidup lainnya yang dia bawa tidak dapat diakses. Bagaimana dengan api jiwamu? Tanyaku saat kami berdua duduk di atas tumpukan kasur gulung tebal yang telah kami bentangkan di sepanjang tepi peron dekat tangga. Itu tidak menghasilkan panas seperti nyala api biasa, katanya, menyalakan api hitam di ujung jarinya. Kami berdua diam-diam menyaksikan api bayangan saat Chaera membuatnya lebih besar. Tatapannya mengikuti ujung api ketika matanya tiba-tiba melebar. Memadamkan api, dia menunjuk ke atas. Kita bisa menggunakan itu. Aku mendongak untuk melihat bola cahaya mengambang melayang tinggi di atas kami di dalam ruangan. Sebelum saya bisa berdebat, Chaera sudah melompat ke alas dan memanjat lengkungan. Mencapai puncak lengkungan, dia tepat di bawah ketinggian mereka melayang. Penasaran, saya melihat Chaera berjongkok di atas lengkungan putih, meletakkan kakinya di bawahnya, dan menunggu. Setelah beberapa menit, salah satu lampu melayang cukup dekat. Mata merahnya mengunci target, dia melompat dari puncak lengkungan, melayang di udara dan mendarat tepat di atasnya. Atau, dia seharusnya mendarat di atasnya. Sebaliknya, dia langsung melewatinya. Chaera mengeluarkan jeritan lembut saat dia meraba-raba di udara sebelum jatuh dengan anggun ke tanah 20 kaki di bawahnya. Aduh, Regis mengerang. Itu pasti menyakitkan. Bangsawan Alakrian itu berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, rambutnya berantakan, dan debu menempel di seluruh pakaian dan sebagian wajahnya. Aku menahan tawa saat dia berbalik. Anda baik-baik saja, tanyaku, memperhatikannya membersihkan debu dari pakaiannya. Aku akan menghargai, jika kamu bisa melupakan itu yang pernah terjadi, katanya, masih membelakangiku. Kamu melambaikan tanganmu begitu keras sehingga, untuk sesaat, kupikir kamu benar-benar akan terbang, aku tersenyum licik. Citra itu cukup sulit untuk dilupakan. Chaera berbalik, pipinya merah dan matanya melotot marah. Kamu. Aku tidak bisa menahan tawa bahkan ketika Chaera merobek kasur dari bawahku dan berputar di tumitnya, berbaris ke sisi lain ruangan sebelum meringkuk dengan selimut menutupi kepalanya. Merasa sedikit bersalah karena mengolok-oloknya, aku membiarkan Chaera memiliki waktu untuk dirinya sendiri sementara aku kembali keluar. Mengabaikan angin menggigit yang menembus pakaian dan armorku, aku menyendok salju ke dalam kantong air kami dan tong kayu kecil yang telah dikemas Alarik untukku sebelum kembali ke dalam kubah. Bagaimana keadaan di luar? Chaera bertanya, bersandar di dinding di samping pintu masuk. Aku mengangkat tong dan kantong air untuk dilihatnya. Air seharusnya tidak menjadi masalah setelah ini mencair. Kurasa masalah terbesar kita adalah makanan, katanya lembut sebelum mengintip ke arahku. Atau lebih tepatnya, masalah terbesarku. Kapan terakhir kali kamu makan? Saya bertanya. Sudah sekitar 5 hari, mungkin seminggu.
Jadi saya tidak dalam bahaya kelaparan, katanya. Perutnya keroncongan saat itu seolah ingin berdebat. Tumpukan tulang yang kami temukan sebelumnya berarti mungkin masih ada beberapa satwa liar di luar sana, kataku. Caira menghela napas. Apakah itu untuk makanan atau bagian yang hilang dari lengkungan? Sepertinya semua tanda menyuruh kita untuk kembali ke sana. Apakah kamu menyesal menguntitku sekarang? Aku bertanya dengan seringai. Menyelidiki untuk penelitian pribadi, bangsawan ala Krian mengoreksi. Aku menyerahkan tong kayu berisi salju. Nah, Nona investigator, kunyah ini sekarang. Caira meraih segenggam dan mengangkatnya seperti segelas anggur. Kau berhasil menemukan kelezatannya, Gray. Apakah ini es kelas es? Memutar mata, aku berjalan ke tempat tidur gulung yang kami susun di atas satu sama lain untuk membuat tempat tidur darurat. Mau ambil shift malam, teman rakusku? Saya bertanya. Regis muncul dari lenganku, jatuh ke tanah dengan keempat kaki kecilnya yang gemuk. Saya tersinggung dengan bahasa seperti itu. Katakan itu pada perutmu. Aku menunjuk ke perut yang membuncit yang hampir menyentuh tanah. Huff. Biarkan mencerna dan aku akan kembali ke bentuk dewasaku dalam waktu singkat, bantahnya sebelum berjalan ke arah tumpukan kasur gulung. Kamu harus mencoba tidur, kataku, menyerahkan beberapa kasur gulung lagi kepada Caira. Kekuatan badai salju sepertinya fluktuatif, jadi idealnya badai ini akan segera reda. Jika tidak, kita masih harus siap untuk pergi segera setelah Regis kembali ke kekuatan penuh. Petik 2. Dia mengangguk, menerima gulungan tempat tidur dan meringkuk di sudut dengan selimut kain melilit erat di sekelilingnya. Aku sedang berbaring di bawah kasur gulung tunggal beberapa meter jauhnya, bersandar di dinding peron yang mulus. Dengan tubuh asuran saya yang terus-menerus disuplai oleh ether ambien dalam jumlah yang melimpah di zona itu, jubah berwarna teal, berlapis bulu sudah cukup untuk menahan sebagian besar hawa dingin. Tidur membuatku tidak bisa tidur dan memejamkan mata menyebabkan ingatan yang tidak diinginkan muncul kembali. Jadi aku membiarkan pandanganku mengembara melintasi kubah marmer besar sampai mendarat di bentuk rawan Caira, masih menggigil di dalam gulungan ranjangnya. Mungkin akan lebih masuk akal jika kita berbagi kasur gulung saya, kataku lembut, beralasan bahwa panas tubuh kita bersama di kasur gulung tertutup mungkin membuat kita tetap hangat. Caira berhenti menggigil saat seluruh tubuhnya tampak menegang di bawah selimut. Regis, yang berbaring di dekatnya, mengangkat kepalanya, matanya melotot. Perlahan, Caira menoleh ke arahku, matanya melebar dan merona merah menyala sampai ke tanduknya yang melengkung. Hanya butuh sepersekian detik untuk menyadari mengapa Regis dan Caira terlihat sangat terkejut. Aku mengangkat tanganku di depanku. Tunggu, aku tidak bermaksud. Gray, kata Caira dengan suara serak, sementara aku akui kamu cukup tampan, jangan berpikir bahwa membawaku ke tempat tidurmu akan begitu mudah. Ya ampun, Regis bernyanyi. Aku membuka mulutku, menutupnya, dan membukanya lagi sebelum membenamkan wajahku di tanganku. Lupakan aku mengatakan apa-apa, gumamku, memunggungi mereka berdua. Maaf, keterus-terangan Anda hanya mengejutkan saya. Suara Caira masih memiliki nada tawa saat langkah lembutnya mendekat ke arahku. Aku merasakan bagian belakang sprayku terangkat saat dia naik ke bawah selimut tebal di belakangku. Terima kasih, Gray. Saya tidak menanggapi saat tubuhnya bergeser lebih dekat ke saya, getaran konstannya berangsur-angsur mereda. Kami berbaring saling membelakangi, dan aku memosongkan pikiranku dengan hati-hati saat aku mendengarkan napasnya menjadi lebih seimbang, tetapi jelas bahwa dia masih terjaga karena sesekali terseret. Ada sesuatu di pikiranku, kataku akhirnya. Mengapa kamu menyembunyikan tandukmu? Saya berasumsi bahwa memiliki tanduk akan menjadi sesuatu yang dibanggakan. Petik 2. Saya kira normal untuk berpikir begitu, dan bagi banyak orang mungkin begitu, katanya, suaranya lembut. Tapi kenyataan tidak pernah sesederhana itu. Caira terdiam, seolah ragu untuk mengungkapkannya lagi. Setelah menghela nafas, dia melanjutkan. Setiap rumah yang memiliki jejak darah Fritra dalam garis keturunannya dicatat agar keturunan dari rumah tersebut segera diuji saat lahir. Jika darah bayi yang baru lahir mengandung jejak garis keturunan penguasa tinggi, maka mereka segera diambil dari rumah tangga itu dan ditempatkan di rumah darah tinggi yang mampu membesarkan dan melatih bayi itu menjadi sosok yang terhormat, jelasnya. Jadi, Denoir bukan orang tua kandungmu. Pikiran saya melompat ke orang tua saya sendiri dan hubungan aneh saya dengan mereka. Meskipun aku dilahirkan dari Alice dan Reynold, dan aku menganggap mereka sebagai orang tua sejatiku, sebagai Gray aku telah dilahirkan oleh wanita yang berbeda, seorang ibu yang tidak pernah kuingat. Tidak, mereka bukan. Saya tidak tahu orang tua darah saya. Para Denoir mendapat kehormatan untuk membesarkanku dengan harapan darah Fritra dalam diriku terwujud, yang cukup langka. Ada sedikit sarkasme pada kata kehormatan, tapi aku tidak menekannya, membiarkannya melanjutkan. Sampai saat itu, saya dibesarkan, dididik, dan dilatih di bawah kondisi yang paling aman karena jika sesuatu terjadi pada saya, penguasa akan melucuti para Denoir dari bangsawan dan tanah mereka paling tidak, atau paling ekstrim. Keadaan, bahkan membunuh seluruh darah. Itu pasti membuat hubunganmu dengan Denoir menjadi tegang, aku terkekeh. Caira tertawa kecil, itu sedikit meremehkan, Gray. Tapi ya, satu-satunya yang benar-benar memperlakukanku seperti manusia daripada patung kaca adalah Sevren, pemilik asli belati putih, dan satu-satunya yang bisa aku sebut saudara.
Dia akan menyelinap saya keluar dari kamar saya dan kami berdua akan berdebat sampai matahari terbit. Setelah dia menjadi Ascender, dia akan kembali dan selalu menceritakan kisah pendakiannya, sensasi dan bahaya Relictem. Caira bergeser sedikit di bawah selimut. Itu menjelaskan kesukaanmu pada Relictems, kataku, menghubungkan titik-titik itu dengan apa yang dia katakan padaku sebagai Haedric. Itu juga menjelaskan mengapa kamu harus menyamar sebagai orang lain, tetapi bukan mengapa kamu menyembunyikan tandukmu bahkan ketika aku pertama kali melihatmu dengan pengawalmu. Fakta bahwa darah Fritra saya telah bermanifestasi telah dirahasiakan dari para Denoir, bahkan kepada Taegen dan Aryan, ungkapnya. Apa, bagaimana mereka tidak, aku berbalik, baru sekarang menyadari bahwa Caira telah menghadapku. Mata merahnya melebar karena terkejut saat kami bertatap muka dan aku segera menarik diri darinya, berbaring telentang dan menjaga jarak beberapa inci di antara kami. Punggungku menerima semua panas, dia dengan cepat menjelaskan, bingung. Tidak apa-apa, kataku. Tetapi bagaimana para Denoir tidak tahu bahwa Anda telah memanifestasikan darah Fritra Anda? Saya pikir itulah inti dari membawa Anda masuk. Petik 2. Memang, dan dalam kondisi normal, mereka akan menjadi orang pertama yang tahu, Caira setuju. Tetapi pada saat manifestasi darah Fritra saya yang tidak aktif, saya bersama salah satu mentor saya, sebuah skite yang dikirim oleh salah satu Fritra sendiri. Aku menegang saat menyebut para jenderal Alakrian yang kuat, yang hampir membunuhku beberapa kali, tetapi Caira sepertinya tidak menyadarinya. Mentor saya segera membawa saya ke daerah terpencil dan membantu membimbing saya melalui proses sebelum menjelaskan apa yang akan terjadi pada saya. Sekarang saya adalah Alakrian berdarah Fritra sejati. Senyum serius muncul di wajah Caira. Dia memberiku pilihan, aku bisa bereksperimen dan dibentuk menjadi tentara untuk Agrona, atau aku bisa melanjutkan seperti dulu, anak angkat yang frustrasi dari darah yang terlalu protektif. Saya berasumsi Anda memilih pilihan nomor 2. Caira tertawa kecil. Kurasa aku tidak akan berada di ranjang yang sama dengan pengguna misterius sihir tabu dengan beberapa relik yang dimilikinya jika aku memilih opsi pertama. Apakah Anda tahu berapa banyak hukum yang Anda langgar? Mungkin tidak lebih dari gadis yang menyembunyikan fakta bahwa dia mampu menggunakan sihir Fritra, kataku. Dan aku ragu tidak apa-apa bagimu untuk merujuk pada penguasa tinggi sendiri seperti dia paman yang paling tidak kamu sukai. Caira menatapku sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak, mengejutkanku. Kurasa itu benar. Ini, dia kemudian mengulurkan kausnya, mengeluarkan liontin kecil berbentuk tetesan air mata sebelum menyerahkannya kepadaku. Itu tidak berfungsi sekarang, tapi ini adalah relik yang menyembunyikan tandukku dan memungkinkanku untuk mengubah penampilanku menjadi Haedric. Aku memegangnya di telapak tanganku, merasakan jejak ether yang terpancar darinya. Apakah tidak apa-apa bagimu untuk mengungkapkan ini kepadaku? Tidak masuk akal bagimu untuk mempercayaiku setelah bagaimana aku menipumu, tetapi alternatif yang dekat dengan kepercayaan adalah kehancuran yang saling menguntungkan, kata Caira, memberiku senyum muram. Aku mengangkat alis. Kamu tahu aku bisa menghancurkan ini sekarang. Mata bangsawan Alakrian melebar. Kau bisa, itu akan bermasalah. Aku menatap relik biru kristal, mempelajari runia eterik yang tampaknya telah terukir di bagian dalam permata tembus pandang oleh para jin. Caira memperhatikanku dengan cermat, menggigit bibirnya dengan gugup saat aku membalikkan relik yang tak ternilai itu. Dia benar, jika aku memegang relik ini sekarang, atau menghancurkannya sebelum kami meninggalkan Relictem, hidupnya akan sama bahayanya dengan hidupku. Setelah memikirkan masalah ini, aku melemparkan liontin itu kembali padanya. Kamu tidak akan berguna bagiku jika kamu dikurung begitu kita keluar. Mata Caira berbinar. Apakah itu berarti kamu belum berencana membunuhku, Grey? Ayo kita tidur. Aku memunggungi dia, berbaring miring di bawah selimut saat aku menanyakan pertanyaan yang sama pada diriku sendiri. Sisi rasional saya tahu bahwa akan lebih aman untuk membunuhnya di sini dan sekarang, tetapi saya telah bersumpah pada diri sendiri setelah pertama kali berakhir di Relictem bahwa saya harus mengambil risiko jika saya ingin membunuh Agrona. Dan jika Caira, dengan semua kekuatan dan koneksinya, benar-benar menentang Fritra sebanyak yang dia percayai, maka memiliki dia di sisiku mungkin sepadan dengan risikonya. Suara lembut, bahkan napas di belakangku membuatku tersadar dari lamunanku. Aku mengintip ke belakang untuk melihat bahwa Caira sudah tertidur. Tidak ada bisnis yang lucu. Saya pendukung persetujuan bersama, kata Regis. Saya mengabaikan rekan saya, bersyukur bahwa dia setidaknya menjaga dirinya sendiri selama percakapan kami, dan memejamkan mata, berharap dan cemas akan apa yang akan dibawa zona ini.